Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikri Ahmad. Sekarang lagi di acara Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2024 di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta. Kita mau bahas salah satu mobil terbaru yang ada di PEVS 2024, tepatnya armada taksi dari Blue Bird, yaitu BYD E6. BYD E6 ini armada kendaraan listrik Blue Bird yang pernah dimasukin pada tahun 2019, yang artinya dari tahun 2019 sampai sekarang masih beroperasi dan jarak tempuhnya itu udah ratusan ribu kilometer. Sampai hari ini nggak ada masalah yang berarti. Melihat kesuksesan seperti ini ditambah isu lingkungan yang menuntut para penyedia jasa transportasi untuk menyediakan transportasi yang ramah lingkungan, pada akhirnya Blue Bird nerusin atau meremajakan armada mobil listriknya, yaitu BYD E6. Jadi BYD E6 ini dia penerus dari mobil listrik Blue Bird yang pernah masuk Indonesia. Dan untuk BYD E6 ini generasi kedua ya, yang secara global itu rilis tahun 2021 dan baru sekarang ini di launching di pameran PEVS 2024. Oke, sekarang kita mau lihat detail dari BYD E6 ini. Jadi ini bagian depannya BYD E6 yang baru ya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia lebih kaku gitu ya, tajam-tajam. Kalau dia lebih smooth gitu ya lekukannya. Dan ini kelihatan itu juga lebih halus gitu ya kalau dibandingin sama BYD E6 yang sebelumnya. Jadi ini untuk bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Dan ini bagian sampingnya BYD E6 yang baru ya. Kalau langsung lihat ini dia lebih halus, garisnya lebih kayak MPV ya. Kalau sebelumnya kan mungkin kayak crossover gitu ya dengan lekukan-lekukannya. Kalau yang ini dia lebih smooth kayak MPV yang orientasinya lebih ke penumpang, dan ini jadi armada taksi nanti ke depannya. Dan ini untuk bagian ininya agak unik ya. Sekilas ngingetin kalau saya masih ingat Mazda 5 ya. Jadi ini bagian sampingnya. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya BYD E6 yang baru ya. Kalau saya masih lihat ini bentuknya beda dengan BYD E6 yang sebelumnya yang kesannya kayak SUV. Kalau ini lebih ke MPV ya. Bentuknya lebih kalem, lebih halus gitu ya. Oke, jadi ini untuk bagian luarnya BYD E6. Sekarang kita mau lihat bagian dalamnya. Jadi ini interiornya BYD E6 yang baru ya. Kelihatannya lebih mewah, lebih modern. Dan ini juga tipikal mobil listrik ya, karena mobil listrik itu umumnya punya kesan high-tech di desain ya. Kalau kalian lihat ini ada layar multimedia, terus ini tombol starternya udah pakai tombol ya. Jadi untuk taksi level Blue Bird ini termasuk yang udah naik kelas lah. Dan juga untuk ya berhubung dengan mobil listrik ya tentunya otomatis ya. Dan ini ada beberapa tombol yang bikin kesan high-tech-nya tuh kentara gitu. Dan ini ada layar buat argonya. Dan juga kalau kawan Sound and Machine nanti naik taksi ini bayarnya pakai QRIS ya dari layar ini juga ya. Oke, jadi ini untuk bagian depannya. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya. Jadi gini rasanya duduk di jok belakangnya BYD E6 yang baru. Jok belakangnya nyaman ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Kalau saya masih lihat ini kaki saya masih bisa relax, dan ini jok depan nggak saya ubah posisinya. Ini jok belakangnya tuh nyaman ya. Jadi kalau saya mesin misalnya habis berkegiatan terus capek, wah ini joknya aduh nyaman banget ya. Dan ini jangan lupa ini masih Blue Bird loh ya, belum Silver Bird. Karena kalau udah Silver Bird ya kalau saya mesin tau lah udah beda lagi kelasnya. Ini masih Blue Bird kelas yang regulernya lah. Oke. Jadi ini untuk jok belakangnya. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Mungkin kawan Sound and Machine berpikiran mobil kayak ini kelihatannya bakal 7-seater. Sayangnya enggak. Mobil ini enggak 7-seater ya. Kawan Sound and Machine lihat ini jok belakang, jok baris ketiganya enggak ada. Tapi setidaknya dia bagasinya lebih gede ya. Mungkin dia lebih gede dari BYD E6 yang sebelumnya. Dan dengan bagasi yang gede begini bakal ngebantu kawan Sound and Machine ya, misalnya
mau keluar kota atau keluar negeri yang butuh barang banyak ya, kayak misalnya mau tugas di luar kota atau di luar negeri butuh koper gede, barang bawaannya banyak. Dengan bagasi segede gini ya tentu akan membantu ya. Dan seberapa gedenya saya coba pakai barang bawaan saya. Ini mungkin 3-4 koper gede bisa masuk ke bagasinya BYD ini nih. Tapi ya jangan lupa ini nggak 7 seat ya, meskipun nggak 7 seat, tapi bagasinya gede banget dan itu membantu kalau kawan Sound and Machine keluar kota atau kemanapun yang butuh barang bawaan banyak. Oke, selesai bahas bagasi, sekarang kita mau lihat spesifikasi dari BYD E6 ini. Jadi ini spek BYD E6 yang bakal dipakai Bluebird ya. Dia itu daya jelajahnya 522 km, top speednya 130 km per jam, tenaganya 70 kW, torsinya 180 Nm, dan konsumsi energinya ini 17,1 kWh per 100 km. Mungkin dari segi tenaga nggak begitu gede ya kalau dibandingin sama mobil listrik lain, dan ditambah top speednya mungkin nggak tinggi, tapi dia itu daya jelajahnya bisa sampai 500-an kilometer ya, yang artinya BYD ini kalau dipakai seharian kemana-mana tuh ya mestinya bisa ya, apalagi sekarang ini kan SPKLU udah mulai banyak, atau kalau misalnya di Bluebird udah ada SPKLU-nya sendiri, mungkin selesai tugas ya mobil bisa jadi mobil bakal langsung aja ke full gitu ya, nggak perlu mampir ke SPKLU untuk isi baterai, jadi mobil masuk ke full untuk isi listrik. Ya udah gitu. Kalau yang mobil bensin kan sebelum ke full harus isi bensin dulu di SPBU terdekat full ya. Kalau mobil listrik ini mestinya untuk pengisian daya bisa dilakukan di kantornya Bluebird. Kita udah bahas spek BYD E6 yang bakal jadi armada taksi Bluebird baru nanti. Kalau dari bentuknya sih menarik ya untuk sebuah taksi, dan juga untuk mobil penumpang dari bentuknya sih kelihatannya menarik ya. Eksteriornya menarik, interiornya juga kelihatan mewah. Tapi sayangnya BYD nggak jual mobil ini ke masyarakat umum ya. Dan Bluebird sendiri ini dia kaitannya langsung ke BYD pusat. Karena beda purpose ya, kalau BYD yang ATPM itu kan B2C ya, business to consumer. Kalau yang ini tuh B2B, jadi business to business dari BYD pusat ke Bluebird Group. Dan juga untuk BYD E6 ini, dia tuh bakal beroperasi di Jakarta sama di IKN. Nah, kalau kawan saya mesin tahu, di IKN itu kendaraan yang masuk harus ramah lingkungan, yang berarti kalau mobil bensin gitu, kalau saya baca di berita-berita itu nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuman mobil listrik, atau kalau ada kendaraan ramah lingkungan lain yang mungkin bisa masuk ya. Tapi sejauh ini baru mobil listrik yang bakal bisa masuk ke IKN. Bluebird nanti bakal beroperasi di IKN. Dan juga untuk beroperasinya ini, dia itu mulai dari 25 unit, dan kuartal ketiga BYD E6 ini mulai beroperasi. Mungkin kawan saya mesin bertanya, kira-kira argonya berapa, argo buka pintunya? Untuk argo sih belum diketahui persis ya berapa harganya pada saat buka pintu. Tapi yang pasti argonya ini bakal lebih mahal dari Bluebird yang bukan mobil listrik, yang pakai mesin bensin. Artinya mobil listrik ini argonya nanti bakal lebih mahal, dan kemungkinan lebih mahalnya seberapa ya sedikit lebih mahal dibanding Bluebird yang bukan mobil listrik. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.